Kali ini saya lanjut masih di materi CRM saya di kelas CRM. Teman-teman, kemarin kan kita video sebelumnya adalah terkait dengan fase 1 develop CRM strategi, yaitu situasi analisis. Situasi analisis pun itu masih dibagi lagi IDIC ya, ada pilar di situasi analisis. Yang pertama kemarin kita sudah ya apa kemarin itu? Identify di diferensiasi, terus interact, dan yang terakhir adalah customize. Nah, sekarang kita masuk di yang kedua. Situasi analisis sudah selesai. Jadi kita sekarang masuk di common develop CRM strategi subfase 2, yaitu Common CRM Education. Sebelum kita melakukan yang namanya CRM, kita yang pertama situasi analisis, yang kedua adalah Common CRM Education. Memulai edukasi atau membuat orang tahu sebenarnya itu CRM seperti apa. Jadi nggak salah kaprah dari awal. Itu yang ada di Common CRM Edukasi, mengedukasi kepada setiap SDM dan perusahaan sebenarnya CRM itu seperti apa dari awal ya. Common CRM Education memulakan memberikan pendidikan atau pengetahuan tentang CRM. CRM nantinya akan membutuhkan dan berkolaborasi dengan banyak sektor dan orang. Nah, di sini banyak kekeliruan yang terjadi atau pemahaman yang keliru, itu bukan salah ya, lebih tepatnya keliru. Jadi masih bisa diperbaiki gitu. Jadi ada beberapa kekeliruan di fase develop CRM strategi terkait dengan Common CRM Education. Yang pertama adalah kekeliruan satu, CRM is database marketing. Orang-orang bilang, kebanyakan berpersepsi adalah atau berpendapat bahkan terkait dengan CRM adalah database marketing. Ternyata tidak hanya itu. CRM itu tidak hanya terkait dengan marketing. Persepsi mengenai CRM is database marketing tidaklah sepenuhnya salah, karena banyak organisasi bisnis raksasa juga menerapkan hal tersebut. Namun perlu diingat, CRM lebih dari sekedar database marketing. Pada chapter 1 telah dijabarkan mengenai 4 tipe CRM dan database merupakan satu dari 4 tipe tersebut analytical CRM. Sementara masih ada 3 tipe lagi yang memiliki cakupan yang berbeda. Dengan demikian, kegiatan CRM tidak hanya berkutat pada database saja, tapi juga berkenaan dengan strategik ya, operasional, dan juga kolaboratif. Gak hanya bicara tentang database-nya si konsumen ya. Terus kalau umpamanya database konsumen ini database dapat dipergunakan untuk keperluan marketing antara lain memetakan segmentasi pasar, itu kan memang database, tapi tidak hanya melalui seperti itu, tapi dibaca lagi di video sebelumnya atau didengarkan lagi di video sebelumnya yang di kelas saya, dibaca lagi di slide-slide sebelumnya, sudah dikatakan bahwa tidak hanya database marketing tapi juga terkait dengan strategik, operasional, dan juga kolaboratif ya. Yang kekeliruan yang kedua adalah terkait dengan CRM is an IT issue, terkait dengan hal-hal IT. Ternyata tidak hanya seperti itu. Kekeliruan kedua ini adalah faktor SDM yang menjalankan kegiatan dan program CRM tetap menjadi prioritas organisasi bisnis. Sukses atau gagalnya CRM didukung dengan SDM yang cakap dan mengerti kebutuhan serta keinginan pelanggan, bukan dari seberapa canggihnya teknologi dan IT terkini yang digunakan oleh organisasi bisnis. Secanggih apapun IT dan teknologi yang digunakan tidak akan membantu berhasilnya CRM di organisasi bisnis. Bahkan beberapa organisasi bisnis sukses menerapkan CRM tanpa dibantu dengan teknologi dan IT terkini, mengedepankan kualitas SDM di CRM-nya. Tidak selalu mengandalkan IT, tapi SDM yang ada di perusahaan tersebut jauh lebih penting daripada sekedar IT. IT itu mempermulus gitu ya, memperlancar mungkin gitu ya, tapi yang terpenting adalah SDM ya. Jadi nggak terkait dengan IT aja. Kalau kita berbicara CRM, nanti lebih mudah pembayarannya. Iya sih, memang CRM ketika kita berbicara CRM, pembayaran ini lebih mudah, lebih gampang, fleksibel, memang kita berbicara IT. Tapi kalau umpamanya mengoperasikan IT tersebut tidak cakap, ya nggak akan bisa gitu ya. Tetap adalah SDM-nya, orangnya ya. Kekeliruan yang ketiga, CRM
dapat diimplementasikan di semua perusahaan. Faktanya gitu ya, tidak semua perusahaan bisa menerapkan. Misalnya begini, perusahaan perbankan, misal Bank A dan Bank B sama-sama menerapkan konsep CRM strategik. Fungsi bank adalah sama, yaitu melayani nasabah dalam urusan yang uang atau dokumen yang berhubungan dengan uang. Nyatanya, ada perbedaan antara Bank A dan Bank B dalam mempertahankan tingkat kepuasan nasabah dan retensi nasabah. Aku nggak pakai mic ya, lupa aku, nggak apa-apa ya. Dari contoh di atas dapat disimpulkan, meskipun dua organisasi bisnis yang bergerak di bidang layanan yang sama dan menerapkan konsep CRM strategik yang sama, namun output dan hasil dari CRM tidaklah sama. Bank A lebih mudah meningkatkan kepuasan nasabahnya daripada Bank B. Namun sebaliknya, Bank B lebih mudah meningkatkan retensi nasabahnya ketimbang Bank A, gitu ya. Itu saja sih kekeliruan tidak hanya terkait dengan database, IT, dan juga bisa digunakan di semua perusahaan. Harus benar-benar diperhatikan. Masih fase 1, yaitu sekarang dia adalah develop the CRM vision. Vision sudut pandang atau perspektif pola pikir dari senior manager untuk membuat blueprint bagaimana CRM di lingkungan, membuat blueprint bagaimana CRM di lingkup organisasi bisnisnya dijalankan saat ini dan ke depan. Biasalah visi misi ya. Itu yang ada di fase develop CRM strategi. Di subfase ketiga yaitu develop the CRM vision. CRM harus mempunyai yang namanya visi. Ya, visi. Ya, biasalah seperti itu. Bisa dipahami ya, yang kelas saya bisa dibaca. Yang selanjutnya adalah subfase 4 adalah establish goals and objective. Masih di develop CRM strategi. Goals dan objektif lahir dari visi dan set prioritas. Goals dan objektif adalah refleksi secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi di sini setelah visi kita membicarakan goal dari tujuan dari kita membuat sebuah CRM. Kita membuat yang namanya CRM. Setelah kita membuat visi, baru kita membuat sebuah tujuan dari CRM tersebut. Gampang ya, ini kalau dijelasin semuanya banyak. Yang jelas di fase analytical situasi, di analisis situasi itu ada beberapa subfase lagi tadi yang sudah disebutkan. Terakhir adalah kita harus mempunyai tujuan terkait dengan pembuatan CRM dan pengaplikasian CRM di perusahaan kita. Oke. Itu saja untuk di analytical situasi ya, tidak saya jelaskan semuanya, banyak banget, tapi itulah sih simpelnya kalau kita berbicara di analytical situasi. Next kita akan membahas terkait di fase kedua, yaitu build CRM project foundation ya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.